itu kan kebencian munculnya karena disimpan kan. Kalau kita mengasihi seseorang, jangan minta imbalan apapun gitu kan. Karena kita mengasihi ya mengasihi saja, nggak harus saya mengasihi kamu harus memberikan sesuatu lah buat saya gitu ya. Kan nggak seperti itu gitu ya. Kita belajar dari kasih itu. Kalau kasih di atas segala-galanya, pasti semuanya akan tertutupi gitu kan. Kasih menutupi segala sesuatu gitu. Halo sahabat Askara Channel, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat. Dan kita kembali lagi di program Bincang Kita, bercakap bersama, mencari makna. Bersama saya Tabita Makitan dan tentunya ada Ibu Eti Rahmawati. Terima kasih ya Bu, sudah selalu bergabung dan kali ini kita akan sharing lagi, kemudian akan berusaha belajar bersama-sama ya. Dan kali ini topiknya tentang kasih yang mengalahkan kebencian gitu Bu. Nah kalau misalnya berbicara tentang kebencian itu sepertinya ada tahap-tahapnya begitu ya Bu ya. Mungkin diawali dengan marah atau apa sampai bisa dalam level yang kebencian begitu. Dan pastinya juga ada penyebabnya begitu. Pasti kan kita juga pernah merasakan ya Bu, entah itu kita yang membenci, manusia gitu ya, atau kita yang dibenci. Artinya kebencian itu memang sudah menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Namun kita sekarang ingin melihat dari awalnya nih Bu ya, apa yang bisa menyebabkan kebencian itu muncul? Apakah memang kita sengaja ataukah memang naturnya manusia seperti itu atau bagaimana itu Bu? Mungkin bisa dijelaskan. Iya, memang benar ya, semua manusia itu bisa mengalami kebencian atau dibenci tadi ya. Memang kebencian kan diawali dari rasa tidak suka biasanya ya. Kalau sudah dibilang benci itu kan levelnya agak sedikit lebih tinggi ya. Awalnya pasti rasa tidak suka. Apa itu karena perkataan? Bisa jadi kan ya. Hanya karena tersinggung dengan perkataan seseorang gitu. Kemudian kita kok gak suka ya orang itu ngomongnya kok begini gitu. Kalau memang itu terus-terus berulang memang akan menimbulkan saya jadi nggak seneng, akhirnya muncullah rasa benci, menjauh lah. Kalau sudah benci biasanya kan orang dia nggak mau deket sama orang itu gitu ya. Apapun yang dilakukannya kayaknya salah begitu. Iya, jadi akhirnya menjauh gitu ya. Males lah ketemu orang itu, saya nggak suka gitu ya. Ya itu kan tahapan-tahapannya memang ada munculnya begitu. Atau juga karena penekanan gitu ya. Ada orang yang mungkin misalnya bisa jadi kalau di suatu tempat pekerjaan gitu, atasan menekan bawahnya gitu terus menerus akhirnya kadang muncul bawahnya nggak suka saya sama orang itu pertama gitu. Kalau terus ditekan otomatis karena sampai muncul kebencian. Nah sangat berbahaya kalau sudah muncul benci kemudian dipendam. Apalagi yang dipendam itu ya kemudian munculnya sampai kepada kita kan sudah tahu ya kan namanya keadaan sekarang banyak pembunuhan itu hanya karena rasa itu tidak senang, tak senang, akhirnya muncul kebencian itu sampai kepada kesana. Orang yang kecewa juga akan sampai kepada rasa benci itu ya. Jadi pertamanya hanya kecewa, kemudian lama-lama juga sampai kepada rasa benci. Atau memang kecewa itu biasanya kan nggak sesuai dengan keinginan kita otomatis kan kita punya ekspektasi seperti ini. Ternyata yang kita harapkan itu tidak terjadi gitu. Itu bisa menimbulkan kebencian. Jadi kalau kita lihat memang awalnya hanya tidak suka, kemudian rasa tidak sukanya bertambah sedikit demi sedikit. Akhirnya sampai kepada kebencian. Nah, kalau sudah dikatakan kebencian itu kan sudah negatif sekali ya, sesuatu yang parah begitu ya Bu ya. Benar. Apalagi kalau sudah dipendam, nah kan kejahatan terjadi kan karena begitu, karena pertamanya karena kecewa, karena dipendam kekecewaan itu,
kemudian jadi benci, jadi terjadilah kejahatan itu gitu kan ya. Biasanya memang seperti itu akhirnya gitu. Kadang malah ada yang nggak beralasan ya Bu ya kebencian. Hanya karena misalnya kita sebenarnya marahnya kepada satu orang tertentu, tapi orang itu temannya siapa seperti itu, kadang tidak beralasan seperti itu kita bisa juga. Jadi memang faktornya banyak ya Bu. Kita bisa betul. Dari memang kita sendiri, kemudian dari diawali mungkin karena kekecewaan itu, karena ada penekanan. Iri hati juga bisa iri hati, iya, iri hati padahal bukan salah orangnya ya Bu ya. Kita ya. Kita yang salah sebenarnya. Karena kita iri sama dia, kok dia lebih ini ya, gitu. Kadang-kadang akhirnya bisa loh kadang-kadang menimbulkan begitu kok. Saya nggak suka loh. Alasannya apa gitu? Ternyata karena iri gitu. Iya, karena iri. Gitu, iya. Jadi bahkan orangnya lewat aja mungkin kita sudah merasa ini. Dan benar. Itu yang jadi kebencian bisa berakar dari banyak sekali hal begitu ya. Dan yang itu sebenarnya ada prosesnya itu ya, menuju ke kebencian itu. Sampai gitu. Kepada kebencian gitu. yang bisa apa ya, katanya membutakan kita begitu ya Bu ya. Jangan sampai lah kebencian yang berujung tadi ya Bu, sampai membunuh atau bagaimana gitu. Iya. Nah, karena tadi sudah disebutkan beberapa hal kan, berarti sebenarnya kalau dari awal yang kita mungkin merasa marah atau merasa kecewa, kalau bisa dikontrol mungkin tidak sampai ya Bu ke kebencian sampai seperti itu ke arah sana ya. Ke arah sana. Jadi adakah cara-cara Bu yang sebenarnya lebih sehat, lebih apa ya, pas begitu Bu untuk kita menghadapi atau kita mengatur itu, mengontrol rasa-rasa yang bisa menuju kebencian supaya tidak berkepanjangan gitu. Iya, memang komunikasi itu kan memang harus berjalan dengan baik ya. Ketika kita berkomunikasi dengan orang lain kan awalnya tadi memang rasanya hanya karena omongan misalnya. Kalau nggak suka ya langsung aja bilang gitu kan. Kadang-kadang kan kalau bentuk susah sekali ya Bu ya. Tapi kalau memang kedekatan seseorang itu memang mempengaruhi sih ya. Tapi kalau jauh memang kadang-kadang kita nggak berani ngomong ya, tetapi kalau itu bisa meredam. Jadi memang lebih baik kalau ketika kita nggak suka, kita marah, itu kan lebih baik kita langsung sampaikan kepada orang yang bersangkutan. Kalau memang poinnya, maksudnya akarnya itu karena kesalahan orang yang lawan kita, itu langsunglah kita sampaikan supaya kita tidak menyimpan itu, karena kalau tersimpan itu kan ya itu tadi akhirnya kalau simpan akhirnya lama tidak terselesaikan. Orang yang lain juga tidak tahu gitu ya, nggak tahu apa dia salah apa enggak tahu gitu ya. Jadi memang harus disampaikan. Kemudian bisa juga kita itu kadang-kadang kan kita nggak memposisikan diri kita kepada orang itu gitu ya. Kita belajar untuk memposisikan diri kita kepada orang itu gitu. Posisinya dia, oh kenapa sih dia melakukan ini sama saya? Oh karena posisinya seperti ini. Oh ya, mencoba memahami ya. Ya, paham dengan keadaannya orang itu atau dengan kebiasaannya orang itu. Nah, kita juga harus menerima orang itu apa adanya gitu ya. Kalau kita menerima dia apa adanya, pastilah kita nggak mungkin merasa apa-apa. Dia lakukan apapun kita nggak merasa apa, karena oh ya memang orangnya begitu kok. Oh orangnya memang sukanya ngomongnya ceplos-ceplos kok. Saya nggak sakit hati gitu ya. Jadi itu kadang-kadang harus dibangun gitu dalam sebuah komunitas sehingga tidak ada perasaan apapun gitu yang tersimpan. Itu kan kebencian munculnya karena disimpan kan ya. Iya, disimpan malah jadi curiga. Ini berasumsi sendiri begitu ya Bu. Negatif sendiri kan, padahal orangnya kadang-kadang nggak bermaksud seperti itu gitu ya. Kadang-kadang kita ini sebagai manusia kan seringkali banyak lebih cepat tersinggung kadang-kadang gitu ya. Betul. Ada sedikit ini sedikit, ada kelakuan temannya ini sedikit kok gitu ya gitu. Nah, memang kalau kita siap menerima orang itu apa adanya, jadi kita bisa memposisikan diri kita kepada orang itu, pasti kita tidak akan merasa apa-apa gitu ya. Nggak ada rasa nggak suka, nggak ada rasa benci, apalagi sampai kebenci ya. Pertamanya memang nggak suka aja gitu. Iya, nggak suka aja, tapi kalau sudah benci itu repot deh. Itu memang harus lebih baik disampaikan, lebih baik diungkapkan gitu, supaya jadi tidak sampai berkepanjangan. Iya. Jadi kuncinya di penerimaan diri sebenarnya, penerimaan diri dan menerima keadaan
orang lain juga gitu, iya. mencoba memahami. Mungkin karena itu tadi ada kebencian menutup itu ya Bu, mungkin menutup pikiran, jadi kita udah berpikiran yang macam-macam, tidak berusaha memahami keadaannya seperti apa begitu. Jadi lupa gitu ya, kalau orang ini punya perasaan juga, punya tidak. Iya. Jadi apa namanya, kebencian tuh malah kita yang pupuk sendiri begitu, akhirnya malah sampai parah begitu ya. Jadi memang kalau memang emosi jiwa itu kalau bisa dikeluarkan begitu atau disampaikan. Nggak baik kan juga. Iya betul, nggak baik buat diri sendiri, nggak baik juga untuk orang lain yang mungkin nggak salah apa-apa, tapi kok dituduh macam-macam seperti itu. Dan itu tadi yang kita bahas, hal-hal yang menyebabkan ya Bu. Iya. Dan kalau berbicara tentang kehidupan kita beriman kepada Tuhan gitu ya, itu ada pendekatan kasih ya Bu ya, bahwa kasih itu yang disebut bisa mengalahkan, bisa menghilangkan kebencian itu gitu. Bahkan dibilang Tuhan tuh mengasihi musuhmu loh. Padahal kalau kita pikir mungkin ya kalau kita punya musuh begitu ya Bu ya. Masa sih Mbak Tuhan mengasihi orang yang seperti ini, seperti itu begitu. Bagaimana Bu penjelasannya bahwa kasih itu memang benar bisa mengalahkan atau bisa menghilangkan kebencian itu? Iya, memang kalau kita lihat kasih sendiri itu kan kasih itu segala sesuatu itu kan ya sabar, yang murah hati, yang lemah lembut, yang mengampuni, itu yang semua harus kan diingat terus itu ya. Kita ingat bahwa kasih itu kan tanpa pamrih kan sebenarnya ya. Kalau kita mengasihi seseorang, jangan minta imbalan apapun gitu kan. Karena kita mengasihi ya mengasihi saja, nggak harus saya mengasihi kamu harus memberikan sesuatu lah buat saya gitu ya. Kan nggak seperti itu gitu ya. Itu sebabnya kenapa kasih ini bisa mengalahkan kebencian itu tadi, karena memang kasih itu kan tanpa pamrih, tanpa ada embel-embel apapun gitu ya. Nah, seseorang ketika dia membenci gitu ya, kalau orang lain ini yang membenci kita misalnya, kemudian kita itu mengasihi dia dengan penuh kasih yang kita tunjukkan benar ya. Kebencian itu dengan sendirinya akan hilangkan bisa otomatis. Luluh begitu. Iya, karena kita orang akan lihat orang ini loh tak apa-apa kan kok enggak berubah, tidak gitu membenci ya. saya, tidak dia mengasihi saya gitu ya. Orang yang tidak suka dengan kita. Nah, sedangkan dari kita sendiri, kalau kita sedang tidak suka dengan orang lain yang membuat kita sampai membenci gitu ya. Kalau kita isinya hati kita dengan kasih, itu kan bisa menutup gitu ya, seperti diselimuti gitu loh ya. Jadi kebencian itu diselimuti dengan kasih. Kasih itu kan segala sesuatu kan bisa kita lihat, kasih itu membuat kita melihat bahwa orang lain itu berguna, orang lain itu juga berarti. Terus kita itu sama-sama orang berdosa yang yang punya kesalahan, yang tidak mungkin nggak ada satupun di dunia ini manusia yang tidak punya kesalahan gitu ya. Sempurna nggak ada. Jadi kita menyadari. Nah, itu kasih itu kan yang membuat kita jadi Nah, itu tadi yang akhirnya bisa menyelesaikannya dengan cara apa? Paham benar kenapa ya orang ini. Jadi perasaan bencinya jadi hilang karena kasihnya lebih tinggi gitu ya. Otomatis memang kita belajar dari kasih itu. Kalau kasih di atas segala-galanya, pasti semuanya akan tertutupi gitu kan. Kasih menutupi segala sesuatu gitu ya. Kalau kita lebih tinggi dari semuanya itu. Betul. Jadi kasih itu yang harus menyelimuti itu tadi. Benar ya. Supaya nggak menjadi meledak begitu. Jadi rasa-rasa yang tadi itu diselimuti dengan kasih supaya kita bisa mengatasinya itu. Dan mungkin itu tadi yang poin penting adalah kita harus menyadari semua orang memang berdosa ya Bu. Dan semua orang layak diampuni begitu. Kadang Tuhan saja mengampuni kok ya. Betul, Tuhan aja mengasihi kita ya kan. Siapa kita kok bisa membenci orang sampai sebegitunya begitu ya. Mungkin kalau misalnya ada dalam sudah sadar di titik itu, pastinya mungkin pelan-pelan kita bisa mengurangi. Benar. Kalau misalnya kita yang memang membenci orang lain, dari diri kita sendiri itu bisa terurai gitu loh ya. Jadi untuk kayak es gitu, lumer gitu. Meleleh begitu ya Bu. Ya begitu juga kalau misalnya kita merasa kita sedang dibenci lain ini, yang mungkin kita sendiri nggak tahu alasannya, kan mungkin juga itu bisa menjadi pemicu kita tidak terima begitu ya Bu. Kenapa kok saya dibikinkan dan lain-lain. Tapi sekali lagi kalau kita mengingat bahwa ada kasih gitu, dan semua orang
punya kesalahan, tidak sempurna. Jadi untuk apa begitu ya kita berlarut-larut seperti itu. Jadi memang kasih yang murah hati, yang sabar, yang lemah lembut dan mengampuni itu tadi ya Bu. Ya harus jadi selimut itu tadi. Saya langsung mengingat itu Bu. Menyelimuti kebencian. Iya betul. Nah Bu, apakah ada contoh ya atau kisah konkret gitu Bu? Mungkin supaya kita semakin paham begitu ya Bu ya. Bagaimana kasih ini berhasil menghilangkan itu rasa benci, kemudian membuat orang malah bisa jadi yang awalnya benci menjadi saling mengasihi begitu Bu. Ada nggak Bu contoh yang bisa menginspirasi? Gitu? Ya kalau contoh dalam Alkitab itu kan kita bisa lihat, kita ingat kisahnya Yusuf misalnya ya. Yusuf itu kan sudah dia dibuang, kemudian dimasukkan ke sumur, sama saudara-saudara ditinggal gitu kan ya. Aduh, hidupnya pasti itu kan kalau Yusuf itu membenci saudara-saudaranya itu wajar gitu kan, otomatis kan pasti wajar gitu karena dia diperlakukan seperti itu. Tidak adil lah bisa dibilang seperti itu ya Bu. Dia kan melakukan kesalahan, itu kan karena iri hati ya, berarti karena saudaranya iri hati. Nah itu tadi loh, iri hati itu berbahaya, bibit itu Bu. Membuat sampai orang lain menderita seperti itu. Tetapi kita lihat bagaimana Yusuf ketika ketemu saudaranya gitu ya. Sebenarnya waktunya dia untuk balas dendam gitu ya. Atau paling tidak marah-marah sedikit lah Bu ya. Tapi tidak sedikit pun, Alkitab kan mencatat tidak sedikit pun Yusuf membenci saudaranya. Karena dia menyadari apa? Karena dia menyadari bahwa dia memang Tuhan yang mengatur semuanya itu. Tuhan yang membawa dia ke sana untuk memelihara keluarganya. Tidak ada sedikit pun rasa benci itu. Padahal kalau kita lihat perjalanan Yusuf itu kan menderita sekali ya. Dan makanya saya bilang tadi patut kalau dia membenci saudara-saudaranya mengakibatkan kan gitu ya. Yang mengakibatkan saya menderita seperti ini, di penjara, tidak bersalah kok di penjara kan ya. Tetapi pada kenyataannya kasih Yusuf lebih jauh lebih besar, apalagi ketika dia melihat saudara kandungnya itu kan dia sangat pengen sekali ketemu gitu waktu saudara-saudaranya hadir, kemudian dia pengen sekali ketemu adiknya itu. Itu kan sesuatu yang karena kasihnya yang luar biasa. Kenapa bisa seperti itu? Karena dia memiliki kasih yang dari Tuhan sendiri. Dia tahu Tuhan mengasihi dia. Kenapa dia harus sampai ke sana, sampai ke Mesir gitu ya, untuk memelihara keluarganya. Nah, kita lihat juga dari contohnya Tuhan Yesus sendiri kan, ketika dia harus di kayu salib karena kebencian ya, karena kebencian para orang-orang Yahudi yang membenci dia gitu, otomatis dia dibawa ke kayu salib sampai dia mati. Dia diperlakukan tidak adil lah. Dia nggak melakukan kesalahan, dia membuat mukjizat, malah dia dianggap seperti penjahat. Nah, tapi kasihnya Tuhan Yesus kan sempurna sekali. Ketika dia bangkit, waktunya mungkin dia bisa membalas orang. Tapi kan tujuannya kan bukan seperti itu. Itulah sebenarnya kasih yang sempurna ini yang memang mengalahkan tadi. Ternyata kan memang kasih itu memang benar-benar di atas segalanya. Nah, kita kan sebagai manusia kan juga harus mencontoh itu tadi. Jadi kita harus memiliki kasih yang lebih jauh ya. Contoh-contohnya kita bisa melihat dari Tuhan sendiri gitu. Bahwa memang kalau Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa kita tidak perlu membenci, tapi kita harus mempunyai kasih itu tadi. Meskipun orang itu membenci, semuanya membenci dia, tapi pada akhirnya kan kita lihat bagaimana nama Tuhan itu jadi dipercaya, dipermuliakan ya. Akhirnya banyak orang percayalah kepada Tuhan Yesus. Nah, itu juga akhirnya kebencian itu hilang sendiri kan. Jadi kan kalau contohnya kita lihat di situ ya, antara Yusuf juga antara Tuhan Yesus sendiri yang benar-benar sempurna itu ya, tingkat paling sempurna yang sudah Tuhan tunjukkan kepada kita ya. Yang Yusuf tadi juga kalau misalnya kita memikirkan cara kita berpikir sebagai manusia, kayaknya masa bisa begitu ya Bu ya? Tidak sama sekali, tidak sedikit pun ya disebut bahwa dia membenci. Padahal itu sudah, kalau membayangkan itu kita pun maklum seandainya misalnya Yusuf itu marah, kita maklum ya. Wajar kok sebenarnya kalau misalnya pun benci gitu. Tapi itu naik level harus mengasihi itu tadi. Bahwa kalau kita bisa mempraktikkan itu akan menjadi
luar biasa begitu ya Bu ya, dalam hidup tidak kita ya. Iya, Nggak ada betul. lagi kebencian, nggak ada lagi apa yang dalam diri kita. yang apa ya, mengontrol kita seperti itu. Jadi sebenarnya sangat bisa dilakukan ya Bu ya, ketika kita sudah tahu ini akan, oh ini saya bencinya ini sangat-sangat ini kepada mungkin orang atau mungkin sekelompok orang kan, kita tidak tahu ya, apapun kekecewaan yang kita hadapi, kita bisa begitu seperti Yusuf ataupun ya yang sudah Tuhan Yesus ajarkan begitu ya Bu ya. Iya. Nah mungkin Bu ini sebagai kesimpulan begitu ya, untuk juga menegaskan, menguatkan Sobat Askara Channel ini, jadi ketika kita berhadapan dengan kebencian itu, apa Bu yang harus kita ingat selalu? Iya. Jangan kita menyimpan kesalahan orang lain atau mencatat dalam hati kita. Ketika kita mencatatnya, akhirnya kita suatu saat membuka lagi, muncul lagi kebenciannya. itu, ya. Jadi marilah kita belajar untuk menyimpan kasih yang ada dalam diri kita, bukan kebencian, bukan ketidaksukaan sama orang lain gitu ya. Jadi karena kasih ini kan mengalahkan kebencian, kasih mengalahkan segala sesuatu. Jadi marilah dalam hati kita ini justru lebih banyak kasihnya daripada hal-hal yang lain seperti kebencian tadi. Jadi kita hilangkan semua, jangan catat dalam diri kita supaya kita tidak suatu saat membukanya lagi gitu kan. Kita harus menutupnya, kita hilangkan, kita buang, isi hati kita dengan kasih. Karena kasih itulah yang membuat diri kita, jiwa raga kita menjadi lebih baik. Iya, Gitu, baik. ya. Terima kasih banyak ya Bu Eti ya, itu tadi kita tidak perlu mencatat yang tidak baik. Gitu. Kasih itulah yang harus kita tumbuhkan dalam diri kita. Sekali. Terima kasih banyak Bu Eti. Nanti sama-sama. kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Baik Sobat Askara Channel, sampai di sini perjumpaan kita, dan tentu saja kita akan bertemu kembali dengan topik-topik menarik selanjutnya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.